Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sekaligus ayat-ayat yang terakhir sebelum kita mulai berdoa. Apakah sudah ada permohonan doa? Baik. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Maafkan. Saya akan mulai dari ayat yang ke Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah ya adalah anak Allah. Saudara masih ingat Galatia 4 ayat 6 tadi, saudara ketika saudara ditebus, saudara diterima. Saudara diterima lalu dipimpin oleh roh Allah untuk menjadi anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Roh perbudakan itu adalah roh Taurat itu loh saudaraku. Kamu tidak lagi di bawah hukum Taurat. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Takut dengan kesalahan, takut tidak bisa berbuat baik, takut tidak bisa memenuhi syarat dan sebagainya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh apa yang menjadikan saya dan saudara anak Allah? Roh Kudus, yaitu roh anaknya, roh Yesus itu. Oleh roh itu kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Ini sebutan Bapa sama dengan ketika Yesus menyebut Bapanya ya Aba dan ya Bapa ketika dia berdoa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara berdoa secara pribadi, gunakanlah sebutan yang paling intim. Ya, gunakanlah sebutan paling intim. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini yang ajaib. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita tidak menerima roh perbudakan. Budak itu begini, bekerja dibayar. Kalau kerjanya salah didenda, kalau tidak masuk dipotong, itu budak. Nah, saudara tidak menerima roh perbudakan. Roh perbudakan itu terjadi kapan? Terjadi pada zaman Taurat. Orang harus melakukan segala sesuatunya, baru kalau nanti ini kelakuannya baik, menerima berkat. Itu perbudakan. Nah, saudara tidak menerima perbudakan, tapi saudara menerima roh yang menjadikan saudara adalah anak Allah. Dan kalau saudara adalah anak Allah, saudara adalah ahli waris. Artinya apa? Saudara berhak menerima janji-janji Allah yang saudara terima bersama-sama dengan Kristus. Amin. Saudara tanya, Pak, yang saya perlu lakukan apa? Tidak perlu, saudara tidak perlu lakukan apa-apa. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan saudara. Roh Kudus itulah yang menjadikan saudara sebagai anak Allah. Dan kalau saudara sekarang sebagai anak Allah, saudara adalah ahli waris. Ya, saudara adalah ahli waris. Ketika saudara adalah waris, saudara adalah berhak menerima janji aja Allah. Memang ketika kita belum menjadi dewasa, ada yang mendampingi kita. Ada yang mendampingi kita, yaitu Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus itulah yang akan menolong dan memimpin saudara dan saya untuk menerima dan mengalami semua janji Tuhan. Entah bagaimana caranya, saya berharap, saya berdoa dimanapun saudara berada, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya dari waktu ke waktu, dari musim ke musim, dari periode ke periode, sehingga Dia menolong saya, Dia memimpin saya dan saudara, Dia memberikan pengertian, Dia memberikan pewahyuan, Dia memberikan segala sesuatunya, sehingga Dia mengarahkan hidup kita, sehingga hidup kita akan menerima semua janji-janji Allah dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin.